Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang masalah makanan pantrangan gitu teman-teman ya, karena banyak juga yang masih kebingungan tentang makanan gitu teman-teman ya. Apakah makanan pantrangan itu sama buat semua orang atau tidak? Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran dengan makanan pantrangan sama atau tidaknya untuk semua orang, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir juga, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kita sangat wajib sekali menjaga makanan gitu teman-teman ya. Karena ketika kalian atau misalkan salah mengkonsumsi makanan gitu teman-teman ya, pasti sensasi hadir. Nah itu teman-teman ya, kemudian perbaikannya itu akan terasa lambat lagi. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis sangat wajib sekali menjaga jenis makanannya gitu teman-teman ya. Dan kemudian ada juga yang bertanya, apakah untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu harus benar-benar wajib menjaga jenis makanan? Ya mari kita berpikir logika saja sih sebetulnya teman-teman ya. Kalau seandainya kalian pencernaannya sedang tidak membaik, apalagi kalau misalkan sedang mencret, apakah kalian makan sambal? Kan tidak teman-teman ya. Nah itu, nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu ketika belum membaik itu sangat wajib sekali teman-teman ya menjaga jenis makanannya gitu teman-teman. Jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu pencernaan kalian itu ya terhambat pemulihannya teman-teman ya. Nah itu karena kita itu terkena dua gangguan teman-teman, selain pencernaan kita terkena psikisnya juga. Nah untuk pencernaannya usahakan kalian jaga jenis makanannya. Tetapi kalau misalnya kalian sudah membaik gitu teman-teman ya, tinggal di psikisnya saja, ya langkah baiknya kalian itu harus banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang lain juga. Karena kebutuhan untuk tubuh kita itu harus ditopang dari berbagai macam vitamin gitu teman-teman, berbagai macam pokoknya nilai kebaikan dari makanan tersebut teman-teman ya. Dan vitamin-vitamin atau kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhinya itu bukan dari satu makanan saja teman-teman ya, harus berbagai macam makanan gitu teman-teman ya. Nah, makanya untuk orang-orang yang
sedang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kemudian pencernaannya sudah mulai membaik, ya kalian harus wajib sekali mengkonsumsi makanan-makanan yang lain biar kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya. Nah itu teman-teman, tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam, kalau seandainya kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang lain itu jangan terlalu berlebihan dulu teman-teman ya. Harus ada penyesuaian dulu gitu teman-teman ya, sedikit-sedikit aja dulu biar ya pencernaan kita itu nggak shock ya, nggak terkejut gitu teman-teman ya, mentang-mentang sekarang sudah sembuh total nih ya, baru sembuh total, kalian mentang-mentang sudah sembuh total kalian makan sambalnya berlebihan gitu teman-teman. Nah itu yang harus dihindari teman-teman, karena nanti pencernaannya bisa shock kembali teman-teman, dan akhirnya ya pencernaan itu nggak membaik lagi. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian untuk pantrangan-pantrangan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu sama atau tidak gitu teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, pantrangan makanan itu yang wajibnya teman-teman itu sama gitu teman-teman, kayak macam sambal. Usahakan kalian kalau seandainya pencernaannya belum membaik, hindari saja dulu gitu teman-teman ya. Kemudian santan, itu anjuran-anjuran dokter itu sebetulnya sama buat semua orang kalau seandainya pencernaannya itu belum membaik. Tetapi kalau misalnya udah membaik, ya kalian bisa mengkonsumsinya teman-teman ya. Untuk saya pribadi teman-teman, dan hasil evaluasi orang-orang yang sering datang ke saya juga gitu teman-teman ya, itu makanan-makanan pantrangan itu ada beberapa jenis saja sih sebetulnya teman-teman yang wajib dulu dihindari teman-teman ya. Kayak macam sambal, itu hindari dulu teman-teman, karena sambal itu paling cepat ya. Ketika kita mencret nih, kita mengkonsumsi sambal, ya tambah mencret teman-teman ya. Itu berpikir logikanya ke sana, makanya sambal itu hindari saja dulu. Kemudian santan, sama gitu teman-teman ya. Ketika kita sering mencret, ada kembung, ada perih-perih, ya kita makan santan, ya otomatis ya tambah mencret teman-teman ya. Nah itu, kemudian asam juga sama gitu teman-teman ya. Apalagi ketika sering melilit ya, perutnya sering terasa apa ya, sering terasa melilit, sering terasa mengganjal gitu teman-teman ya. Kita mengkonsumsi asam ya tambah melilit teman-teman ya. Itu alasannya ke sana. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, pantrangan yang wajibnya itu sama teman-teman ya. Sambal, kemudian kopi teman-teman ya, kemudian santan, kemudian asam, itu hindari saja dulu. Tetapi kalau misalkan yang lain-lainnya teman-teman ya, itu cuman disesuaikan dengan keadaan kita teman-teman ya, karena untuk sensitif orang-orang itu berbeda-beda teman-teman ya. Ada kalanya misalkan nih saya mengkonsumsi tempe misalkan tidak apa-apa teman-teman, tetapi ada juga orang yang mengkonsumsi tempe itu sensasi hadir. Nah itu teman-teman, itu bukan dari pencernaan teman-teman, tetapi dari sensitif pencernaannya masing-masing. Jadi pencernaannya itu beda-beda untuk setiap orang, tetapi untuk yang wajibnya cuman sedikit sih sebetulnya, dan itu harus bisa kita pakai dengan pikiran yang logika saja teman-teman ya. Lagi mencret, hindari pedas, sudah pasti itu hindari pedas gitu teman-teman kalau seandainya lagi mencret. Nah itu teman-teman, jadi yang wajibnya itu sebetulnya cuman sedikit. Kalau misalnya kalian ingin mengetahui yang wajibnya dihindari itu untuk sementara itu apa saja, kalian ketika ke dokter juga kan sebetulnya sudah dikasih tahu ya. Kayak macam kopi, kafein ya, kafein hindari dulu, sambal hindari dulu gitu teman-teman ya, pedas hindari dulu ya. Kemudian apalagi makanan yang bergas hindari saja dulu. Berpikir logikanya, kalau orang yang pencernaannya sedang tidak baik gitu teman-teman ya, sangat mudah sekali kita kembung. Nah makanya ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bergas, ya tambah kembung teman-teman. Nah makanya hindari saja dulu. Nah itu teman-teman. Tetapi untuk makanan-makanan yang lain itu disesuaikan dengan sensitif pencernaan kalian, karena setiap sensitif pencernaan orang itu berbeda-beda. Saya makan udang tidak apa-apa, tetapi di keluarga saya, adik saya misalkan ketika makan udang itu pasti ada apa ya, ada alerginya yang berbeda teman-teman, pasti sensasinya hadir. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang bertanya kemudian penasaran juga, Pak, apakah makanan pantrangan itu sama buat semua orang? Yang wajibnya sama gitu teman-teman, tetapi untuk yang lain-lainnya itu disesuaikan dengan sensitif pencernaan kita. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu kadang makanan sehat itu tidak apa ya, tidak tentu aman gitu teman-teman ya.
saya memakan pepaya dulu aman teman-teman, tetapi banyak juga orang yang sering-sering datang ke rumah itu ketika saya anjurkan makan pepaya itu, pas saya makan pepaya nggak cocok, suka pusing katanya seperti itu. Nah berarti itu sensitifnya itu berbeda-beda teman-teman ya. Nah itu, tetapi untuk saya pribadi aman dan saya lancar waktu itu, BAB lancar. Tetapi ada juga orang ya Pak, kalau saya makan pepaya itu saya suka mencret katanya seperti itu. Oh, berarti nggak aman. Saya bilang berarti sensitif tubuhnya berbeda dengan saya. Nah itu teman-teman, nah, makanya setiap orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, untuk makanan pantrangan itu yang tidak wajibnya itu berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi tubuhnya masing-masing. Nah sekarang bagaimana Pak cara ingin mengetahuinya kalau seandainya makanan tersebut itu aman buat saya gitu teman-teman ya, selain daripada makanan-makanan yang wajib dihindari gitu teman-teman ya. Ya kalian coba saja teman-teman, kalau seandainya kalian coba kemudian ada reaksi ya berarti itu kalian tulis, berarti itu tidak cocok buat kalian. Nah untuk mencoba itu rata-rata untuk orang-orang yang terkena anxiety disorder paling tidak mau teman-teman ya, karena tidak mau sensasinya hadir teman-teman. Tetapi untuk mencoba itu sangat wajib sekali teman-teman ya, karena biar kita itu tahu ya bahwa makanan ini cocok buat kita, bahwa makanan ini tidak cocok buat kita. Kalian jangan takut untuk mencoba teman-teman ya, karena ketika mencoba sedikit itu nggak apa-apa teman-teman ya, sensasi hadir tetapi tidak menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman, kalian harus bisa ambil resiko seperti itu teman-teman ya, coba saja teman-teman ya, biar kalian itu tahu kalau ada sensasi, oh berarti kalian backlist saja, itu berarti tidak cocok. Tetapi kalian ketika sensasi hadir, kalian juga jangan takut teman-teman, itu tidak menyebabkan kematian teman-teman ya. Nah itu, tetapi sialnya nih untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika mencoba satu makanan saja, pengen mencoba nih aman nggak nih, ketika dikonsumsi sensasi hadir gitu, cemas lagi, dan akhirnya ketika mau mencoba makanan yang lain itu kadang kapok teman-teman ya. Nah itu yang salah teman-teman ya, karena mentalnya belum mental baja gitu teman-teman. Nah, makanya saya selalu katakan sama teman-teman itu, usahakan untuk mencoba itu harus jangan pernah kalian mengalami ketakutan teman-teman, kecuali racun hindari teman-teman. Kalau seandainya cuma makanan aman-aman saja sebetulnya teman-teman ya, tapi Pak sensasi hadir, iyalah namanya juga makanan yang tidak cocok, sensasi pasti hadir. Tetapi perlu kalian ketahui, untuk sensasi hadir itu ya, tidak menyebabkan kematian. Yang penting kita tahu kan ya bahwa ini makanan cocok, bahwa ini makanan tidak cocok. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya coba saja biar kita itu ketika tahu bahwa ini makanan cocok ya kita bisa bebas makan ini itu lagi teman-teman ya. Tetapi yang wajib dihindarinya kalian harus dihindari dulu gitu teman-teman. Yang pokoknya kayak macam sambal hindari saja dulu, kafein hindari saja dulu, kemudian asam pedas, asam ya, asam cuka kayak macam begitu, itu hindari saja dulu, kemudian santan hindari saja dulu. Nah itu teman-teman ya. Selebihnya yang lain-lainnya usahakan kalian sesuaikan dengan pencernaan kalian, coba saja. Kalaupun misalnya aman, catat aman. Tetapi ingat, yang namanya makanan aman juga ya tidak tidak harus berlebihan juga teman-teman, karena ketika berlebihan itu ya pasti membuat perut kita itu tidak nyaman. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Dulu itu saya ketika mengkonsumsi makanan baru itu sama lah gitu teman-teman ya, kadang takut gitu teman-teman. Jadi ketika mengkonsumsi makanan itu kadang di pikiran itu, ini sensasi hadir nggak ya? Nah itu teman-teman ya, ini sensasi hadir nggak ya gitu teman-teman. Dan ketika dicoba saya hadir teman-teman ya. Dan itu bisa bisa dari benar-benar makanan itu tidak cocok, atau bisa juga dari psikosomatis kita teman-teman. Nah makanya ketika orang yang terkena psikosomatis itu, ketika kita membayangkan bahwa sensasi ini hadir, padahal belum tentu hadir gitu teman-teman. Karena kitanya selalu berpikir pasti hadir, itu pasti hadir teman-teman, itulah psikosomatis. Nah makanya psikosomatis itu apa yang selalu kita pikirkan secara berulang-ulang, itu pasti respon tubuh kita itu akan terjadi. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika kalian mencoba makanan, jangan pernah berpikir ini sensasi hadir nggak ya, ini sensasi hadir nggak ya, nanti pasti hadir. Nah itu teman-teman, karena nanti ketika mencoba berpikir seperti itu, nanti larinya ke psikosomatis juga teman-teman. Nah makanya ketika kalian ingin mencoba, kalian jangan pernah berpikir nanti sensasi hadir, jangan seperti itu teman-teman ya. Kalian ketika mencoba saja, jangan pernah banyak berpikir gitu teman-teman ya. Dan ketika kalian tidak berpikir, wah ini sensasi hadir, tetapi sensasi hadir, nah berarti itu makanannya yang tidak cocok. Tetapi kalau misalnya kalian
tidak berpikir wah ini sensasi apa ya tidak akan hadir, ketika kemudian tidak hadir berarti cocok. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Sama dulu juga saat terkena gangguan asam lambung kan ada sensitif psikosomatis, kadang ada keraguan ya, keraguan untuk mencoba makanan ini itu karena memang didorong rasa takutnya itu masih besar, takut sensasi hadir, karena sensasi hadir itu membuat kita itu tidak nyaman teman-teman ya. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa mencoba makanan-makanan itu sangat penting sekali teman-teman ya, karena kebutuhan untuk tubuh kita itu ditopang dari berbagai macam gizi, ditopang dari berbagai macam vitamin, dan beraneka ragamnya vitamin itu bukan dari satu makanan saja teman-teman ya, harus berbagai macam ragam makanan. Nah itu teman-teman, biar kita itu ya terpenuhi setiap harinya, dan kalau seandainya terpenuhi setiap harinya sudah pasti ya kelayangan hilang gitu teman-teman ya, kemudian pusing hilang, karena ketika tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya, keseimbangan tubuh kita juga terganggu. Nah itu teman-teman, nah, makanya kita itu sangat butuh sekali pemenuhan kebutuhan untuk tubuh kita gitu. Nah makanya ketika kalian sekarang sudah sudah apalagi yang sudah pencernaannya membaik, diwajibkan sekali mengkonsumsi makanan-makanan yang lain. Tetapi kalau misalnya kalian ragu, coba saja dulu gitu teman-teman. Kemudian dengan catatan tidak berlebihan, kemudian tidak selalu membayang-bayang bahwa nanti sensasi hadir ya, Nah itu teman-teman, hindari saja itu teman-teman ya, biar psikosomatisnya itu nggak jalan juga. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video tentang seputaran makanan pantrangan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, apakah sama atau tidak. Untuk yang wajibnya sama gitu teman-teman. Kalau seandainya pencernaan kalian belum membaik, alangkah baiknya kalian hindari pedas gitu teman-teman ya, kemudian bersantan berlebih, berlemak gitu teman-teman ya, berasam, kemudian apalagi ya, berkafein teman-teman ya, hindari saja dulu yang wajib-wajibnya. Tetapi kalau yang lain-lainnya sesuaikan saja dengan pencernaan kalian, karena pencernaan itu sensitifnya itu berbeda-beda. Tetapi untuk sambal itu semuanya sama gitu teman-teman. Contoh kecil, nggak ada orang yang mencret, orang yang sedang mencret makan sambal jadi sembuh, nggak ada, belum ada sejarahnya gitu teman-teman ya. Rata-rata hampir 90% ketika orang sedang mencret makan sambal ya tambah mencret. Nah itu teman-teman, berpikir logikanya ke sana gitu. Jadi untuk makanan-makanan pantrangan wajibnya sebaiknya kalian hindari, yang lain-lainnya sesuaikan saja dengan pencernaan kalian gitu teman-teman, karena sensitif pencernaan itu berbeda-beda. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, videonya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya. Pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Sebelum saya akhiri videonya, saya akan tunjukkan dulu pemandangan menjelang maghrib di sini teman-teman ya. Semoga saja menjadi apa ya, hiburan buat kalian lah. Nah ini menjelang maghrib, dan ini sekarang sudah jam 5:30 lebih 10 teman-teman ya. 5:30 lebih 10, jadi sekitar 5 menit lagi mau adzan maghrib teman-teman ya. Tetapi saya akan tunjukkan dulu sama teman-teman itu, semoga saja videonya itu bisa menjadi penggugah buat kalian lah, bagi teman-teman yang masih berdiam diri di rumah, masih malas ngapa-ngapain. Nah itu teman-teman, karena ketika saat aslam itu rasa malas itu paling besar. Jujur, untuk saya pribadi paling besar itu rasa malas itu. Ya karena didorong dari rasa takut juga sih sebetulnya teman-teman. Ketika mau jalan-jalan, takut inilah, takut itulah. Akhirnya ya rasa malas itu dituruti terus teman-teman ya. Nah itu, makanya videonya itu semoga saja menjadi penggugah kalian. Biar kalian itu ada rasa semangat,
untuk keluar dari rumah gitu teman-teman. Saya lama dulu teman-teman yang nggak keluar rumah itu hampir berapa ya? Hampir 1 tahun kurang dulu itu teman-teman ya, nggak keluar rumah. Jadi kadang ada apa ya? Ada fobia sosial juga. Jadi ketika lihat orang itu kadang suka nengok di jendela gitu di gordeng teman-teman ya. Nah untuk cerita fobia sosial saya nanti di video selanjutnya saya share teman-teman ya. Biar kalian yang sekarang masih ada fobia sosial biar tergugah juga, biar ada semangat juga. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya saya akhiri teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.